Selamat datang di presentasi kelompok kami mengenai program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di UPTD Puskesmas Selemadeg. Anggota kelompok kami terdiri dari Kadek Christian Dwi Cahya, Anbia Khairul Umam, dan Wayan Rismayanti. Dengan pembimbing Dr. Desa Putuyuli Kurniati MKM dan Dr. Igusti Ngurah Bagus Juniade MM. Sebagai pendahuluan, penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak menular dan penyebabnya bukan karena proses infeksi, di mana ini mempunyai faktor risiko utama dan mengakibatkan kecacatan dan juga kematian. Tetapi penyakit tidak menular ini merupakan penyakit yang dapat dicegah apabila faktor risikonya dikendalikan. Transisi epidemiologi saat ini adalah meningkatnya penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular telah menjadi isu strategis dalam agenda SDGs tahun 2030, sehingga harus menjadi prioritas pembangunan di setiap negara. Indonesia saat ini menghadapi beban ganda dari penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Perubahan pola penyakit ini sangat dipengaruhi oleh perubahan dari lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demografi, teknologi, ekonomi, dan sosial budaya. Tren proporsi penyebab kematian telah bergeser dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu disebut juga sebagai penyakit degeneratif, penyakit non-infeksi, non-communicable disease, dan penyakit kronik. Di mana ini penyakit tidak menular menekankan penyakit yang tidak menular dan penyebabnya bukan karena dari proses infeksi. Peningkatan beban akibat penyakit tidak menular ini sejalan dengan meningkatnya faktor risiko, seperti meningkatnya tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh atau obesitas, pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, merokok, serta alkohol. Jadi di sini penyakit tidak menular disebabkan oleh penyakit seperti hipertensi, diabetes, obesitas, jantung, dan juga kanker. Untuk faktor risiko dari penyakit tidak menular, yang pertama karena faktor risiko perilaku terdiri dari tembakau, yaitu seperti merokok, gizi, di mana di sini gizinya kurang seimbang, kemudian alkohol, dan kurangnya dari aktivitas fisik, di mana ini dipengaruhi oleh risiko yang melekat seperti umur, jenis kelamin, dan genetik, serta dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan seperti adanya globalisasi, sosial ekonomi, budaya, dan modernisasi. Di mana ini kemudian menyebabkan faktor risiko atau penyakit antara seperti hipertensi, hiperglikemi, obesitas, dislipidemia, lesi prekanker, dan emfisema. Yang selanjutnya akan termasuk ke fase akhir seperti penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, PPOK, penyakit ginjal kronik, dan kanker. Untuk epidemiologi dari penyakit tidak menular, menurut WHO pada tahun 2016, penyakit tidak menular menyebabkan 36 juta kematian per tahun atau sebesar 71%. 80% ini terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Menurut WHO pada tahun 2018, peningkatan tren mortalitas akibat penyakit tidak menular menjadi 73%, di mana 35% diantaranya oleh karena penyakit jantung dan pembuluh darah, 12% oleh penyakit kanker, 6% oleh penyakit pernapasan kronis, 6% karena diabetes, dan 15% disebabkan oleh penyakit tidak menular lainnya. Menurut Diskesdas Bali pada tahun 2018, prevalensi hipertensi sebesar 29,87%,
Ini merupakan provinsi dengan tingkat merokok aktif tertinggi ketiga setelah Papua dengan persentasenya sebesar 24,4%. Berikutnya upaya dan program pengendalian penyakit tidak menular atau P2PTM, di mana pencegahan PTM itu menitik beratkan pada pengendalian dari faktor risiko PTM yang dapat diubah seperti merokok, kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat, konsumsi minuman beralkohol, dan lingkungan yang tidak sehat. Di mana pencegahannya meliputi upaya promotif dan preventif dari penyakit tidak menular. Ini dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular, dan perlindungan khusus. Untuk pengendaliannya yaitu secara kuratif dan rehabilitatif dilaksanakan melalui kegiatan seperti penemuan dini kasus atau early diagnosis dan penanganan segera atau prompt treatment, di mana di sini Kemenkes merekomendasikan dengan cekdik, yaitu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Berikutnya, gambaran program dari pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di UPTD Puskesmas Selemadeg. Jadi di UPTD Puskesmas Selemadeg, program P2PTM terdiri dari screening usia produktif, deteksi dini asap rokok, deteksi dini kanker serviks dan payudara, tes urin atau amfetamin, penyegaran kader posbindu, dan pelaksanaan posbindu. Di mana pelaksanaan posbindu atau posbindu PTM, pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular, ini merupakan wujud peran serta masyarakat yang bersifat promotif dan preventif dalam kegiatan seperti deteksi dini, monitoring, dan tindak lanjut dini faktor risiko penyakit tidak menular, baik itu secara mandiri dan berkesinambungan. Berikutnya, posbindu PTM di UPTD Puskesmas Selemadeg biasanya dilaksanakan setiap bulan, di mana ini berbarengan dengan posyandu lansia. Untuk waktunya nanti menyesuaikan di masing-masing banjarnya. Nah, posbindu PTM di UPTD Puskesmas Selemadeg menerapkan prinsip 5 meja, yaitu meja 1 terdiri dari registrasi, meja 2 pengukuran, baik itu tekanan darah, tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Meja 3 terdiri dari pencatatan, meja 4 itu penyuluhan, dan meja 5 pelayanan medis. Nah, posbindu PTM di UPTD Puskesmas Selemadeg itu setiap banjarnya sudah memiliki 5 kader, di mana sudah difasilitasi oleh Ciptensi di tiap desa dan dilaksanakan di banjar-banjar. Untuk sumber daya manusia dari program P2PTM di UPTD Puskesmas Selemadeg, ini dari pelaksana programnya melibatkan kerjasama lintas program seperti program Promkes, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, dan gizi. Kemudian untuk sumber dananya dari dana bantuan operasional kesehatan atau BOK sebesar Rp30.666.230. Untuk sarana dan prasarana yaitu tensimeter, timbangan, microtwice, midline, pengukuran gula darah, pengukuran kolesterol, smobilizer, buku pemantauan peserta, dan buku pencatatan atau register. Untuk sasarannya adalah semua masyarakat usia produktif, yaitu dari usia 15 sampai 59 tahun, baik itu yang sehat, berisiko, maupun yang penyandang dari penyakit tidak menular. Untuk waktu pelaksanaannya, di mana kegiatan dari program Posbindu P2PTM dilakukan tiap 1 bulan sekali bersamaan dengan jadwal dari posyandu lansia.
Metode kegiatannya adalah berupa pengumpulan data, penyuluhan, dan konseling serta pelayanan medis jika dibutuhkan. Untuk pelaporannya dilakukan setiap bulan oleh Bidan Desa kepada penanggung jawab program yang nantinya akan diteruskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Nah, pada bulan Mei pada tahun 2020 pelaporannya sudah menggunakan WhatsApp web. Untuk pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal yaitu dari pihak puskesmas, baik oleh kepala puskesmas, tim audit internal maupun penanggung jawab dan pengelola atau pelaksana program. Sedangkan pengawasan eksternal oleh Dinas Kesehatan dan atau masyarakat. Nah, output dari program P2PTM di UPTD Puskesmas Selemadak yaitu jumlah masyarakat usia produktif yang mendapatkan screening sesuai standar, jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi dan konseling terkait penyakit tidak menular, jumlah masyarakat penyandang penyakit tidak menular yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar, dan data kasus penyakit tidak menular dan masyarakat dengan risiko penyakit tidak menular, di mana outcome-nya diharapkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mencegah dan mengurangi risiko PTM melalui modifikasi gaya hidup, meningkatnya angka screening penyakit tidak menular, dan meningkatnya jumlah pasien penyakit tidak menular yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai program P2PTM di UPTD Puskesmas Selemadak. Mari kita cegah penyakit tidak menular dengan tidak merokok, membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan, rajin aktivitas fisik, rajin mengonsumsi buah dan sayur, dan rajin mengecek kesehatan secara teratur. Salam sehat!